Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, kembali lagi di podcast Education Talk Sekolah Alam Bosowa bersama aku Syarifah Dira Segaf. Dan di episode kali ini spesial sekali karena kita bakal bahas salah satu aktivitas nih yang seringkali mungkin terlihat sepele tapi ternyata memiliki manfaat besar bagi perkembangan anak, yaitu grounding. Nah, bersama saya sekarang sudah ada Miss Ina. Selamat siang Miss. Siang Kak Dira. Apa kabar Miss? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Miss. Nah, sebagai pembuka nih Miss, mungkin Miss boleh perkenalan diri dulu, terus menceritakan sedikit nih tentang Miss Ina, perannya apa nih sebagai guru baby house di Sekolah Alam Bosowa. Silakan Miss. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Kak Dira ya. Jadi kami di Sekolah Alam Bosowa alhamdulillah diberikan amanah untuk bermain bersama teman-teman yang usianya 3 sampai 3 tahunan. Jadi memang kita sedang membuat program untuk siswa baby house yang memang di rentan usia bayi dan toddler. Jadi keseharian saya saat ini sedang banyak bermain sensori dengan teman-teman di usia 3 sampai 3 tahun. Ya, 3 bulan sampai 3 tahun ya. Iya Miss? betul, 3 bulan. Nah, belakangan ini tuh Miss, istilah grounding itu mulai banyak dibicarakan di dunia parenting atau kayak pendidikan perkembangan anak nih usia dini. Nah, untuk ayah dan bunda yang mungkin masih mau mendengarkan nih Miss, sebenarnya apa sih itu grounding dalam dunia anak di usia dini? Oke, yang pertama grounding ini bukan hal yang baru sebenarnya. Kita saja zaman dahulu kala sudah sangat sering melakukannya walaupun tidak dikemas dengan kata grounding. Jadi grounding atau earthing, istilah membumi adalah sebuah teknik atau simulasi stimulus sensori di mana kita memberikan anak-anak kesempatan untuk merasakan berbagai jenis tekstur tanpa ada halangan. Contohnya misalnya mereka barefoot, merasakan tekstur langsung berbagai jenis pengalaman sensori dengan telapak kakinya langsung. Jadi itu sih grounding, teknik untuk meregulasi emosi mereka untuk jauh lebih dekat dengan alam untuk tercapainya stimulus sistem syaraf yang lebih maksimal. Oke Miss, nah seringkali kita itu lihat kalau anak-anak itu biasanya di atas rumput atau main tanah ya Miss. Nah, berjalan tanpa alas kaki gitu. Nah, banyak yang mengatakan kalau grounding itu bisa bantu anak bisa jadi lebih tenang dan fokus Miss. Nah, dari pengalaman Miss Ina sendiri nih menghadapi anak-anak kecil yang dari 3 bulan ya Miss sampai 3 tahun itu, apa impact dari grounding itu secara langsung terhadap kondisi emosional dari bayi-bayi itu Mem, dan bagaimana soal perkembangannya mereka Mem? Miss, maaf. It's okay. Jadi untuk usia 0 sampai 6 bulan khususnya ataupun di usia rentan toddler ini mayoritas kan mereka otak yang berkembang itu otak bagian limbiknya atau otak sensori emosionalnya, bukan tentang logika. Jadi banyak momen mereka merasakan sesuatu ataupun menghadapi sesuatu sangat emosional. Tantrum menjadi hal yang sangat biasa di usia seperti ini. Nah, dengan sering memberikan kesempatan mereka untuk grounding mampu meregulasi emosi mereka, ibaratnya itu seperti rem gitu, rem darurat yang mampu memberikan mereka kesempatan untuk jauh lebih rileks, mampu mengontrol gerak mereka yang sangat berlebihan, mampu menstimulus syaraf otak mereka agar mereka jauh lebih tenang, jauh lebih baik dalam body awareness-nya seperti itu. Jadi memang grounding ini sangat diperlukan supaya stimulus sensori terpenuhi sehingga mereka lebih siap lagi di jenjang pendidikan selanjutnya seperti itu. Oke Miss. Nah, setiap anak itu kan Miss tentunya memiliki cara unik nih untuk menikmati proses eksplorasi dan bermainnya. Nah, di baby house Sekolah Alam Bosowa ini terutama aktivitas grounding seperti apa sih Miss yang paling sering disukai sama anak-anak dan apa yang biasanya bikin mereka jadi excited untuk itu? Oke, aktivitas grounding yang paling sering kami ajak itu yakni stimulus sensori untuk merasakan berbagai jenis tekstur. Jadi grounding bisa dengan cara mereka jalan pagi, explore lingkungan sekitar sekolah tanpa menggunakan alas kaki. Mereka akan merasakan bagaimana tekstur bebatuan yang keras, rumput yang basah, pasir, lumpur, ranting-ranting pohon, dan tidak hanya stimulus sensori untuk telapak kaki ataupun telapak tangan,
lingkungan, mereka juga mampu distimulus untuk mendengarkan desiran angin, suara kicau burung, bagaimana menghidu aroma berbagai jenis bunga atau daun yang berbeda, yang kami yakini stimulus dan ikhtiar baik itu mampu memberikan pondasi-pondasi yang baik untuk jenjang usia mereka seperti itu. Oke, Miss. Nah, saya kepo nih, Miss. Apakah setiap anak itu mau untuk diajak kayak kan ada biasa Miss yang belum pernah merasakan tekstur itu jadinya kayak mungkin takut atau kayak risih, jijik gitu. Itu gimana Miss? Kayak bagaimana caranya Miss supaya mereka mau mencoba dan akhirnya bisa terbiasa dengan hal itu? Oke, jadi grounding ini kan memang tidak serta-merta bisa dikatakan bahwa semua anak itu suka ya, tergantung pengalaman stimulus sebelumnya. Di zaman sekarang di mana kemudahan gadget itu sangat memberikan dampak besar ke anak-anak, pun ternyata berakibat di kondisi anak-anak kita yang cenderung belum siap untuk merasakan berbagai jenis tekstur, khususnya tekstur yang sangat asing seperti kenyal dan lengket. Nah, memang banyak anak-anak yang bergabung dengan kita itu yang belum siap. Itu bukanlah hal yang baru, itu adalah hal yang biasa, tapi memang catatannya adalah bukan berarti mereka tidak siap ataupun mereka tidak mau, terus kami menghentikan program itu. Jadi program untuk grounding, stimulus sensori tetap kami tawarkan, tetap kami berikan dengan cara yang jauh lebih ramah misalnya. Oke, mungkin hari ini dia melihat dulu, mungkin hari ini menyentuh pasirnya atau rumput basahnya mungkin cuman beberapa detik. Harapan kami pekan depan di program berikutnya mungkin sudah bisa 1-2 menit. Nanti naik lagi 10-15 menit. Jadi tetap diperkenalkan secara bertahap supaya mereka lambat laun terbiasa, karena itu sangat baik untuk perkembangan otak dan stimulus syaraf mereka. Iya, bahkan mungkin ada yang saking terbiasanya sudah tidak mau lepas, Miss. Yang sangat terbiasa dan sangat suka sensori apalagi grounding bahkan membutuhkan waktu yang lebih untuk melepas itu. Jadi misalnya kayak memang kita harus memberikan pijakan, teman waktu merasakan tekstur lumpurnya 10 menit lagi ya, nanti teman tinggal 5 menit lagi ya, oke 10 hitungan insya Allah kita berpisah dengan lumpurnya ya. Jadi mungkin saat ini menangis, tapi ketika kita konsisten dengan rules, kita konsisten dengan aturan dan kebutuhan mainnya sudah terpenuhi, insya Allah mereka akan tahu. Alhamdulillah sih saat ini mereka sangat suka sensori, tapi ketika Missnya bilang waktu bermainnya sekian menit lagi, oke 10 hitungan Miss hitung, dia alhamdulillah sudah mengikhlaskan, sudah rela, ya, langsung Miss angkat mau cuci tangan seperti itu. Sudah terbiasa ya, itu Miss. dari aturan dan konsistensi. Oke. Nah, kalau hal-hal sederhana seperti itu dilakukan secara konsisten tentunya pasti bawa impact yang besar nih, Miss. Ada enggak sih Miss perubahan menarik nih yang biasanya mulai terlihat pada anak setelah rutin melakukan aktivitas-aktivitas itu yang grounding atau bermain yang dekat dengan alam itu, kayak apa impact yang kayak langsung bisa terlihat gitu, Miss? Oke, impact yang sangat besar yang nyata yang kami lihat dalam keseharian itu yang pertama durasi dan frekuensi tantrum yang sangat menurun. Jadi mungkin yang ketika bergabung dengan kami dia membutuhkan sekitar 30 menit untuk tantrum, namun setelah kami tawarkan berbagai program sensori, aktivitas grounding, itu dia bisa jauh lebih cepat meregulasi emosinya. Finally frekuensi tantrumnya semakin berkurang. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, dari segi motorik tubuhnya dia sudah jauh lebih ajak, jauh lebih stabil tuh keseimbangan tubuhnya. Dia bisa dengan lebih baik menggerakkan tubuhnya dalam bermain, tidak mudah lagi untuk gerasak-gerusuk, tabrak sini tabrak sana seperti itu. Dan yang ketiga juga membuat mereka jauh lebih adaptable dengan berbagai jenis situasi. Jadi kalau misalnya kan kadang fluktuatif, ini cuaca tidak menentu ya. Betul. Nah, ketika mereka mudah mereka memiliki pengalaman bermain yang jauh lebih banyak terhadap berbagai jenis tekstur dan sebagainya, daya tahan tubuhnya bisa jauh lebih kuat. Dan yang terakhir yang kami perhatikan, kualitas tidur jauh lebih baik. Jadi di sekolah itu kan ada tidur siang, ada program tidur siang. Nah, ketika hari itu mereka sudah terpuaskan main sensori khususnya misalnya kayak lumpur, pasir, tanah, air dan sebagainya bisa
bisa kami pastikan itu tidur siangnya jauh lebih lama dan jauh lebih deep karena energinya sudah tersalurkan Betul, Miss. seperti itu. Dan bagusnya tersalurkannya untuk hal yang positif, Positif, betul ya. sekali. Oke, Miss. Nah, di sisi lain nih, Miss, terkadang anak itu sebenarnya sedang menunjukkan kebutuhan yang lebih baik untuk lebih banyak bergerak, bermain, dan terhubunglah dengan lingkungan sekitarnya. Nah, apa saja nih, Miss, tanda-tanda yang mungkin perlu diperhatikan sama ayah dan bunda nih kalau anak itu sedang membutuhkan aktivitas grounding atau stimulasi sensorik yang lebih natural? Eh, Sejujurnya ini kami bukan praktisi ya, Ya. kami bicara by pengalaman. Jadi yang kami perhatikan beberapa tanda yang memberikan sinyal untuk kita orang dewasa di sekitar bahwa anak ini kayaknya lebih baik untuk menikmati program grounding atau sensori yang lebih banyak. Itu dilihat dari yang pertama, ketika ketika ada teman atau ananda yang tidak mampu mengontrol gerakannya di dalam ruangan, yang dia selalu berlari berlebihan, suka tabrak sana tabrak sini, dia tidak bisa fokus untuk duduk tenang. Nah, itu perlu perlu kita berikan stimulus grounding dan sensory play. Terus ketika misalnya kita berinteraksi dengan anak yang dia tidak mampu eye to eye, jadi kalau kita ajak ngobrol dia tuh tidak bisa melihat pandangan mata kita. Kalau misalnya dia kayak pandangan matanya kemana-mana, mengawang-awang seperti itu, sepertinya itu juga sangat disarankan untuk dia stimulus grounding. Terus lagi ketika misalnya ada anak yang tidak memiliki keseimbangan yang baik dari segi motorik, tidak mampu menggerakkan tubuhnya sesuai dengan tahap perkembangan fitrahnya dia, misalnya di usia segini dia harusnya sudah bisa berlari atau menendang bola atau naik turun tangga tanpa bantuan. Nah, itu juga akan sangat bagus kalau kita memberikan pengalaman kaya melalui program grounding dulu. Jadi kalau misalnya kami lihatnya, yuk mari kita melek untuk stop dulu nih calistungnya, stop dulu nih stimulus ABCD-nya, kembali dulu ke dasar bagaimana kemampuan dia untuk membumi, untuk merasakan berbagai jenis tekstur yang dibutuhkan oleh sistem syaraf tubuhnya dia. Oke, jadi ayah dan bunda itu harus betul-betul memperhatikan kebiasaan dari anak-anaknya ya, Miss. Iya. Oke nih, Miss. Terakhir, di era sekarang itu kan tidak sedikit orang tua yang merasa khawatir ketika anaknya itu banyak main di luar, Miss. Mungkin karena kayak bermain kotor-kotor atau terlalu aktif lah bereksplorasi. Nah, melalui pengalaman Miss Ina sendiri mendampingi anak-anak di usia dini, kira-kira apa pesan untuk ayah dan bunda supaya lebih bisa percaya pada proses belajar anak melalui bermain dan eksplorasi alam sendiri lah, Miss, istilahnya. Silakan, Miss. Oke, ada pepatah yang mengatakan I'm messy but I'm happy. Jadi untuk anak usia dini, messy play itu adalah dunia mereka. Messy play adalah tempat di mana mereka sedang belajar banyak hal. Jadi yuk ayah bunda sama-sama kita memberikan mereka ruang untuk mengeksplorasi diri mereka, tentunya dengan batasan bahwa momen eksplorasi itu tetap aman untuk mereka, yang dia mainkan itu tidak membahayakan diri mereka, dan mari kita memberikan program itu dengan konsistensi aturan. Jadi tidak serta-merta main kotor-kotor saja, tapi dia harus tahu nih rules-nya dalam menggunakan alat, rules-nya dalam menggunakan bahan yang dia gunakan. Kan tidak lucu juga ya kalau misalnya ternyata bahan makanan yang dia jadikan messy play itu tidak benar. Jadi kita perlu men-settle program untuk messy play atau main kotor-kotor yang sekiranya memang dibutuhkan oleh anak dengan pendampingan dan aturan yang konsisten, seperti itu. Satu lagi pesannya juga, kadang kita sebagai orang tua tentunya ingin menuntut hasil yang cepat ya. Iya, betul. Banyak yang bilang kayak, oh saya sudah grounding nih, tapi kenapa tidak terjadi perubahan, anak saya tidak tenang loh, anak saya tidak seperti ini loh misalnya. Nah, kita perlu sama-sama mengingat kembali bahwa tahap perkembangan dan tahap penerimaan setiap anak itu tentunya berbeda. Ya, berbeda-beda Kak Dira. Jadi batas sabar dan kewarasan kita juga harus disesuaikan. Kita berikhtiar, kita doakan juga semoga ikhtiar kita itu mampu mengantarkan anak
kita menjadi anak-anak yang bertumbuh dan berkembang sesuai fitrahnya yang bahagia seperti itu. Oke, betul sekali, Miss. Terima kasih banyak, Miss Ina, Sama-sama. atas waktunya untuk Sama-sama membahas Kak Dira. grounding. Iya. Dan untuk ayah dan bunda, semoga pembahasan hari ini dengan Miss Ina bisa membuat ayah dan bunda pikirannya lebih terbuka dan lebih memahami bahwa tumbuh kembang anak itu tidak harus melalui hal-hal yang besar langsung ya, Miss. Betul, betul. Seperti calistung yang tadi, Miss. Tapi kita mulai dari hal kecil, bagaimana kita membumi lah istilahnya. Terima kasih ayah dan bunda sudah menonton hingga akhir. Semoga insight-insight dari Miss Ina bisa membuat ayah bunda bisa lebih memahami anak-anak kita masing-masing. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.